Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ismail, how are you today? Jumpa lagi dengan Siva ya. Untuk hari ini kita masih melanjutkan subtema 2 ya. Kemarin kita sudah pembelajaran 1 dan 2, sudah mengenal tubuhku dan kegunaannya ya, panca indera ada dan juga kegunaannya ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3, masih di subtema 2 ya, di tubuhku. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar cara membaca yang tepat ya. Selama ini kan kalian sering membaca buku nih. Nah, di sini Miss akan menyampaikan, akan memberitahu ya cara membaca yang tepat gimana ya Miss. Nah, yang pertama itu adalah kemarin kita sudah belajar tentang mata ya. Mata itu kan gunanya untuk melihat, merupakan panca indera. Nah, kita harus menjaga mata kita supaya tetap sehat. Nah, di sini dalam membaca pun harus tahu posisi duduk ya. Ketika posisi duduk saat membaca itu harus sesuai. Di sini ada 3 gambar ya. Misalnya tunjukkan 3 gambar. Di sini ada anak yang bacanya belum betul posisinya ya. Ada yang sudah betul dan juga ada yang sangat tidak betul ya. Jadi di sini untuk gambar yang pertama ini posisi yang betul ya. Ketika membaca kita tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh, dan duduk pun tidak boleh terlalu membungkuk ya, karena tulang kita masih tulangnya kalian itu masih rawan ya, masih lentur. Jadinya harus tegak ya. Yang kedua ini salah posisinya. Karena apa? Karena terlalu ke belakang, jadi kejauhan ya, jadi matanya tidak sehat, tulang pun tidak sehat. Yang ketiga ini terlalu dekat ya, terlalu dekat juga tidak boleh ya, karena tulangnya itu terlalu membungkuk, jadinya nanti tulangnya gampang pegel ya. Jadi terus juga akibatnya nanti jalannya juga akan membungkuk. Nah, jarak mata ketika membaca. Nah, jarak mata ketika membaca di sini juga bisa sediakan 3 gambar. Yang pertama, posisi duduk pertama itu sangat betul ya. Jadi tidak terlalu jauh dengan buku, juga tidak terlalu dekat. Jadi pas ya. Ini kalau misal membaca, posisinya harus seperti ini. Tidak boleh seperti yang gambar kedua, ini terlalu dekat. Kalau kita terlalu dekat membaca, mata kita mudah lelah. Ketika mata mudah lelah itu nanti matanya jadi sakit ya, jadi berair atau nanti jadi rabun jauh ya, karena lalu nanti memakai kacamata. Jangan sampai ya seperti Miss Siva sudah memakai kacamata. Nah, yang gambar ketiga apalagi ini tiduran ya. Tiduran itu sangat tidak baik untuk membaca, karena mata kita tidak boleh terlalu capek ya. Kalau misalkan sambil tiduran itu kerja mata terlalu ekstra. Jadi ketika membaca posisinya harus digambar yang pertama seperti ini ya. Tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh terlalu dekat. Nah, duduk juga sama ya, seperti tadi harus tegak, tidak boleh terlalu membungkuk atau tidak boleh terlalu kejauhan ya, harus sesuai. Selanjutnya di sini ada bacaan ya, ada bacaan mengamati. Nah, di sini ada gambar. Ini Siti dan teman-teman ini sedang bermain ya. Pertama, Benny menendang bola dengan kaki. Nah, Benny menendang bola dengan kaki, berarti yang digunakan kaki ya. Lani mencium bunga dengan hidung. Nah, ini Lani mencium bunga dengan hidung. Ketika mencium itu dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Siti mengamati kupu-kupu itu menggunakan apa? Menggunakan mata ya. Mengamati berarti apa indera yang digunakan? Mata. Dayu melihat burung terbang. Nah, mengamati burung terbang juga menggunakan mata. Edo bermain layang-layang. Apa yang digunakan ketika bermain layang-layang? Yang digunakan tangan ya, untuk menarik benangnya ya. Nah, semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Nah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah ya, karena sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap, bisa kita untuk bermain, untuk membaca, untuk belajar, untuk makan ya. Jadi harus bersyukur seperti itu. Nah, di sini kita sudah belajar tadi menggunakan anggota tubuh ya.
Ya, sekarang kita akan menghitung kemarin kita sudah belajar menghitung ya 1 sampai 10 ya. Tapi di sini kita akan belajar menghitung dengan jari. Nah, di tangan itu ada anggota tubuh yang bermanfaat untuk menghitung juga ya, namanya jari. Manfaat itu apa? Untuk menghitung. Nah, di sini ada lagu ya. Lagunya itu namanya judulnya nama-nama jari. Lagunya seperti apa sih, Miss? Nah, lagunya itu seperti ini. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Seperti itu ya lagunya ya. Jadi kalian nanti di rumah boleh sambil jarinya 1 sampai 10 ya, pakai contohnya ini, 1 pakai jempol, 2 telunjuknya dikeluarkan seperti itu. Terus 3 gimana, Miss? 3 sama kelingkingnya seperti itu ya. Nanti minta bantuan sama orang tua untuk menghitung menggunakan jari ya. Ibu jari pertama, ibu jari sambil bernyanyi boleh ya, seperti itu. Nah, untuk berlatih di rumah, kalian untuk berlatih di rumah nanti ini tidak usah ditulis di buku siswa, langsung di buku, tidak usah langsung ditulis di buku tugas tematik, tidak apa-apa. Untuk latihan di buku siswa saja ya. Yang penting kalian tahu mana sih yang merupakan 1, 1 yang mana ya dicari, 2 yang mana ya, 2 ya. Nah, pakai telunjuk. Tapi caranya kalian harus praktek dulu ya. Ketika udah praktek pasti tahu jawabannya. Nah, kalau di sini ditulis di buku tugas tematik yang B, jadi ditulis jawabannya saja ya. Ini jumlahnya ada berapa benarnya, ditulis saja di buku tugas B langsung jawabannya seperti itu ya. Sama selanjutnya seperti itu. Nah, untuk yang praktek ini tidak usah dibuat video, tidak apa-apa, karena ini hanya untuk mencoba. Kalian mencoba untuk seperti Siti ya, ketika sebelum tidur ya, Siti harus menggosok gigi ya, menggosok gigi dulu sebelum tidur. Nah, tidur tidak boleh terlalu malam ya, karena kalau tidur terlalu malam itu matanya jadi tidak sehat seperti itu. Ketika nanti bangun tidur juga matanya jadi sakit ya, jadi pedes gitu. Nah, agar badan sehat kita harus tidur tidur awal dan juga bangun pagi. Jadi badan kita jadi seger ya. Ketika tidur harus gosok gigi, harus baca dulu, sebelum tidur baca doa dulu. Nah, bangunnya juga harus pagi-pagi seperti itu di rumah ya. Terus setelah itu apa? Kalian kalau membaca tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Nah, di sini nanti sama orang tua kegiatannya apa ya di rumah ya? Orang tua mengingatkan siswa untuk duduk dengan posisi tubuh yang tepat serta mengatur jarak mata. Nah, ketika membaca dan posisi duduk harus tepat dan juga harus matanya tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh seperti itu. Oke, itu saja ya yang bisa Misbah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.